Namun ada fakta yang ganjil pada pas foto yang ditempel di lembar pendaftaran tersebut, yaitu pas foto berwarna yang di era 1981 jelas belum lazim digunakan untuk melengkapi sebuah dokumen. Karena saya sendiri mengalami era di masa itu. Foto wisuda ini coba kita fokus ke wisudawan yang terdapat lingkaran merah. Dia adalah Hari Mulyono, wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Kira-kira di mana ya Joko Widodo yang juga wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1985? Kok nggak kelihatan ya? Ini adalah foto almarhum Hari Mulyono ketika dia seusia sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hari tercatat sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas. Mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Gunung Kerinci. Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Karena kecintaan Hari Mulyono terhadap kelompok pecinta alamnya yang bernama Silva Gama tersebut, maka kedua anaknya menggunakan nama Silva yang di dalam bahasa Itali atau Portugis berarti hutan belantara. Anak pertama adalah perempuan yang diberi nama Septiara Silvani Putri. Silvani berarti hutan belantara atau hutan rimba. Dan anak keduanya laki-laki diberi nama Adityo Rimbo Galih Samudra, di mana kata rimbo memiliki arti hutan belantara atau hutan rimba. Jika yang menjadi pecinta alam adalah Joko Widodo, kenapa Septiara Silvani Putri dan Adityo Rimbo Galih Samudra bukan merupakan anak Joko Widodo? Sampai di sini kalian paham bukan? Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, Ya. sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama nih. Jadi saya juga bawa tadi memang di foto ini di aslinya kan sama Aslinya tulisannya iya, sama. Jadi sama. Jadi Dekannya Prof. Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi. Rektor Prof. Jenis Sunardi. hurufnya kan memang Jenis seperti hurufnya ini. sama. Konon cerita, pada tahun 1980, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menerima seorang mahasiswa bernama Joko Widodo. Dia diterima melalui tes seleksi Sipenmaru pada tahun 1980. Padahal faktanya, pada tahun 1980, seleksi penerimaan mahasiswa baru di seluruh Indonesia tidak menggunakan sistem Sipenmaru, tetapi menggunakan sistem perintis Sekasu. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah, dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Maksud saya alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data Sipenmaru 1980. Dan konon diceritakan pula bahwa mahasiswa bernama Joko Widodo ini di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan aktivis dari Mapala Silva Gama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Seperti pada umumnya, dongeng-dongeng tentang Joko Widodo selalu divalidasi dengan berbagai testimoni dari orang-orang yang mengaku teman atau mengenal dekat pribadi Joko Widodo. Namun cerita satu ini, di mana Joko sebagai anggota Mapala Silva Gama juga divalidasi dengan adanya dokumen
yang menampilkan nama Joko Widodo pada formulir pendaftaran anggota Mapala Silvagama tertanggal 26 Maret 1981. Meskipun dokumen telah direkayasa supaya tampak seperti dokumen lama dengan kertas yang warnanya telah memudar dan diposting di sosial media agar bisa dilihat oleh publik sebagai sebuah bukti bahwa benar-benar tokoh cerita yang bernama Joko Widodo tersebut tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Namun ada fakta yang ganjil pada pas foto yang ditempel di lembar pendaftaran tersebut, yaitu pas foto berwarna yang di era 1981 jelas belum lazim digunakan untuk melengkapi sebuah dokumen. Karena saya sendiri mengalami era di masa itu. Yang lebih bangga lagi, salah satu dari anggota tim Kerinci itu ya jadi orang nomor 1 sekarang. Foto wisuda ini, coba kita fokus ke wisudawan yang terdapat lingkaran merah. Dia adalah Hari Mulyono, wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Kira-kira di mana ya Joko Widodo yang juga wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1985? Kok nggak kelihatan ya? Ini adalah foto almarhum Hari Mulyono ketika dia seusia sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hari tercatat sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di dalam buku investigasi jurnalistik Jokowi Undercover 2 karya Bambang Trimulyono disebutkan bahwa Hari Mulyono adalah saudara seayah dari Joko Widodo. Sehingga kedekatan antara Joko Widodo dengan Hari Mulyono sebagai saudara tiri sangatlah nampak. Dan ini adalah beberapa foto yang bisa ditemukan di media sosial tentang keakraban kedua bersaudara tersebut. Nampak ketika Hari Mulyono dan Joko Widodo sedang bersama-sama menghadiri sebuah acara seminar di sebuah gedung pertemuan di wilayah Surakarta. Sedangkan foto ini adalah foto kebersamaan antara almarhum Hari Mulyono dengan istrinya, Idayati, yang diakui juga sebagai adik Joko Widodo yang sekarang menjadi istri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang meloloskan gugatan seorang mahasiswa dari Solo, anak Bonyamin Saiman, terhadap batas usia minimal Capres dan Cawapres. Sobat Depres, isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Dari beberapa deretan video tadi, temuan dari QNC Opposite Channel tadi menyebutkan ada sebuah keganjilan-keganjilan. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada sebuah kejanggalan di ijazah Jokowi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentunya dari masyarakat. Sebenarnya ada apakah dengan almarhum Hari Mulyono? Kenapa selalu dikait-kaitkan dengan ijazah Jokowi? Yang ternyata almarhum Hari Mulyono satu angkatan dengan Jokowi, dan Hari Mulyono tersebut masih kerabat Jokowi. Ya, dan di sini bisa jadi asumsi masyarakat apakah benar Jokowi ini sebenarnya meminjam ijazah Hari Mulyono, dan sebenarnya Jokowi ini bukan alumni UGM. Tentunya pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu timbul bukan karena tidak ada suatu masalah atau tidak ada suatu keganjilan-keganjilan atau kejanggalan. Tentunya timbulnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat tersebut karena adanya sebuah kejanggalan atau sebuah keganjilan di beberapa temuan-temuan di video tadi. Contohnya seperti Hari Mulyono yang wisuda tahun 1985, akan tetapi di situ tidak muncul dan tidak ada Jokowi di foto wisuda. Yang ada hanyalah foto almarhum Hari Mulyono. Lalu ada apakah dengan semua ini? Tentunya kita jadi bertanya-tanya tentang hal ini.
Nah, karena ijazah Jokowi ini menjadi polemik dan selalu menjadi pembahasan, bahkan netizen dan masyarakat menemukan sebuah hal-hal yang tentunya ganjil. Itu salah sendiri karena Jokowi sendiri tidak mau menyelesaikan masalah ini. Bahkan Jokowi memilih hal yang lain, yaitu memilih dengan panjangnya masalah ini. Tentunya hal ini masyarakat tidak salah terus mempermasalahkan. Rakyat tidak masalah untuk mempermasalahkan, dan para akademisi dan para praktisi, para aktivis juga mempertanyakan hal ini saat ini, hingga ada beberapa pihak yang menggugat di pengadilan. Ya, ada beberapa pihak menggugat, itu tentunya tidak salah. Karena sebenarnya masalah ini tidak ada gugat-gugatan, tidak ada lapor-laporan seharusnya jika Pak Jokowi sendiri mau menyelesaikan hal ini. Akan tetapi Pak Jokowi tidak mau menyelesaikan hal ini, tetapi Pak Jokowi malah memilih hal yang sangat panjang dengan cara-cara tidak mau menunjukkan ijazahnya. Dengan cara malah melaporkan rakyatnya, itulah yang menjadi masalah ini menjadi semakin rumit dan semakin panjang. Bahkan masalah ini semakin kemana-mana. Ada beberapa orang dilaporkan, ada beberapa pihak dilaporkan, dan yang tadinya hal ini atau masalah ini itu pengen selesai dengan cepat, akan tetapi jadi mulur-mulur terus hingga saat ini beberapa bulan bahkan tahun pun ini tidak selesai-selesai karena adanya hal ini. Kenapa Pak Jokowi tidak mau mengambil langkah yang sangat simpel, sederhana, dan sangat mudah sekali? Dan bahkan langkah-langkah tersebut tidak harus mengorbankan rakyat, tidak mengorbankan anak bangsa yang selalu diadu domba. Akhirnya anak bangsa ini atau masyarakat saling berhadapan-hadapan, yaitu dengan pro dan yang kontra dengan Jokowi. Tentunya ini yang menjadi permasalahan. Jokowi tidak mau menyelesaikan hal ini dan tidak mau mendinginkan masalah ini, tidak mau memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Tentunya jika memang seperti ini, Pak Jokowi sendiri tentunya malah memilih jalan-jalan yang sangat panjang dan sangat melelahkan tentunya, dan mungkin bukan hanya waktu, pikiran saja yang terkuras atau tergerus. Kan tapi ada beberapa hal yang tentunya banyak dikeluarkan oleh Pak Jokowi, ya. Saya yakin Pak Jokowi ini memang sangat mampu sekali masalah finansial karena beliau adalah mantan presiden. Dengan membayar pengacara, dengan membayar beberapa relawannya mengeluarkan dana untuk menjalankan kasus ini atau untuk mengurusi kasus ini, tentunya beliau sangat mampu sekali. Akan tetapi bukankah alangkah baiknya jika masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak harus mengeluarkan biaya yang mungkin ya kita bisa tahu biaya tersebut sangat tidak sedikit, tidak mungkin hanya sedikit, tentunya biaya yang sangat luar biasa untuk memakan biaya ini, ya. Dan bukan hanya biaya yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, tentunya beberapa pengadilan pun yang disidang, yang ada persidangan dan ada gugatan-gugatan tersebut, dan beberapa dari KIP juga, di pengadilan KIP juga, itu pun tentunya juga memerlukan biaya yang sangat besar sekali. Negara itu untuk mengeluarkan biaya-biaya tersebut, untuk mengeluarkan biaya atau gaji atau biaya-biaya buat mereka, yaitu kepada majelis hakim, ya, majelis KIP, itu tentunya biaya yang sangat besar sekali dikeluarkan oleh negara tentunya. Itu karena ya mereka melayani masyarakat. Akan tetapi apa salahnya jika pelayan-pelayan tersebut tidak harus melayani hanya ijazah Jokowi saja, tentang masalah ijazah Jokowi saja, karena mungkin masih ada permasalahan-permasalahan lain yang lebih penting daripada ijazah. Akan tetapi Pak Jokowi tidak bisa mengambil langkah-langkah yang sederhana dan langkah-langkah yang lebih tepat untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan-permasalahan ini agar tidak terjadi saling pecah belah atau saling kita berdebat di media sosial, bahkan terjadi saling sanggah, saling kita beradu argumentasi yang tentunya ini sangat menghabiskan waktu dan menguras semua waktu, ya, tentunya seperti itu. Tapi
Pak Jokowi tetap memilih hal tersebut dengan cara tidak menunjukkan ijazahnya. Padahal seharusnya Jokowi ini bisa menyelesaikan masalah ini dengan sangat singkat dan sangat cepat. Bahkan hal ini adalah sangat sederhana sekali untuk dilakukan. Akan tetapi jalan tersebut tidak ditempuh. Bahkan Jokowi malah mengambil atau menempuh jalan atau jalur pidana. Ya tentunya ini bukanlah seorang atau sosok yang negarawan.